Beralih ke informasi, Polda Metro Jaya siang hari ini melakukan gelar perkara kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan pihak dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan Polda, belum ada penetapan tersangka hingga kini. Gelar perkara untuk mengungkap kasus kematian Wayan Mirna berlangsung tertutup di Kejaksaan Tinggi Jakarta. Konsultasi tim penyidik dengan jaksa penuntut umum merupakan bentuk konsolidasi terkait kecukupan alat bukti, berkas-berkas yang dimiliki sebelum dinyatakan P21 untuk dibawa ke persidangan. Konsultasi ini dianggap perlu sebelum memutuskan peningkatan status dari tahap penyelidikan kepada penyidikan serta penetapan tersangka. Sementara itu, pihak kejaksaan belum juga menerima informasi penetapan tersangka pembunuh Mirna. Dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan Polda pada Senin kemarin, tidak tercantum nama tersangka. Masih para penyidik dengan penuntut umum, karena hari ini SPDP kita sudah terima. Masalah kopi itu ya? Iya. Berarti ya tersangka sudah itu Pak ya? Nama tersangka sudah dikantongi Pak oleh pihak jaksa. Saya udah cek di SPDP itu belum ada nama tersangkanya. Ini kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu dia tadi. Pak, nanti kejaksaan akan membantunya dari segi apa Pak? Ya? Akan membantu kejaksaan dari segi apa Pak? Tidak ada istilah bantu-membantu di sini. Makan cukup nggak alat bukti? Makanya kan perlu diskusi alat bukti apa. Meskipun penyidik Polda Metro Jaya telah mengantongi 4 alat bukti yang kuat dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini polisi belum berani mengungkap siapa pelaku di balik kematian Mirna. Hampir 3 pekan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, namun penyidik Polda Metro Jaya belum juga mengungkap siapa penabur sianida di kopi Vietnam milik Mirna. Padahal saat ini penyidik sudah mengantongi 4 alat bukti kuat, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta beberapa petunjuk. Bahkan penyidik pun merasa perlu berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menghindari gugatan pra-peradilan bila nanti akan menetapkan tersangka. Alat bukti yang kami miliki ini harus sah secara legal, sehingga ketika nanti ada siapapun peningkatan status dan sebagainya, itu kami sequence waktunya juga tepat, tidak terbantahkan, karena kan minimal 2 alat bukti, kami bahkan punya 4 alat bukti. Nah, tapi sebelum itu berangkat lagi, kami konstruksi yang kami bangun ini kan nanti ada analisa. Kami paparkan dulu sama JPU, namanya expose. JPU bilang, oh ini pas, ini cocok, ini kurang dan sebagainya. Tapi kami sudah bisa menerima. Oke, naik jalan, kekurangannya yang ini ditambahkan. Atau oh belum lengkap, maka tolong ditambahkan ini dulu baru naik. Nanti. Kriminolog Adrianus Meliala menilai lamanya penyidikan karena polisi tak memiliki petunjuk langsung yang membuktikan bahwa sianida ditaburkan secara sengaja oleh seseorang. Namun menurut Adrianus, dengan barang bukti yang ada, polisi dapat menggunakan keyakinannya dan bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menetapkan tersangka pembunuh Mirna. Kalau misalnya daripada ngelur-ngelur waktu terus, toh juga tidak akan ada barang bukti yang telak tadi, ya kita majukan saja ke kejaksaan. Sebab begini ya, polisi harus juga memakai atau mengaktifkan hakikatnya. Dia nggak boleh menjadi jaksa dan hakim sekaligus. Dia adalah polisi yang merupakan elemen pertama dari peradilan pidana, di mana masih ada kemungkinan bagi jaksa dan hakim untuk mengadakan penelusuran lebih jauh lagi dengan cara mereka masing-masing. Sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan Polda Metro Jaya, mulai dari prarekonstruksi hingga reka ulang peracikan 4 kopi yang sama yang diminum Mirna. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa, termasuk Hani dan Jessica Komala Wongso yang tak lain adalah rekan Mirna saat minum kopi di kafe salah satu mal di Jakarta Pusat. Dari hasil penyidikan dan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi, diharapkan mampu menguak siapa sebenarnya dalang di balik kematian Mirna. Tim Liputan Metro TV.